tahu pemikiran politik itu apa saja sih. Dan saya di sini juga rajin bisa dibilang cerewet menghubungi mitra apabila ada isu-isu terkini atau mungkin menanyakan isu-isu ke depan yang akan datang itu seperti apa, sehingga juga saya di sini sebagai anak baru saya juga kaya ilmu, saya juga belajar mengerti banyak hal, dan ini bukan menjadi apa ya bahasanya, bukan menjadi suatu hal yang harus saya takuti. Mbak Farah ini masih baru dan usia juga sangat muda. Di komisi cukup berat, Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, dan Kominfo. Dan Mbak Farah sudah duduk di parlemen sudah setengah tahun sekarang, mulai dari Oktober 2019 ya. Bagaimana nih kerjasamanya dengan kolega yang pasti cukup berat? Karena di situ ada Bang Fadlizon, ada Adian Napitupulu, itu gimana nih? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Tentu ditempatkan di Komisi 1 itu menjadi tantangan buat saya sendiri. Yang pertama itu tantangannya ketika di Dapil pun saya masih muda dan kemudian juga saya perempuan. Sekarang di komisi pun saya juga di komisi yang katanya komisinya ini laki banget. Jadi cenderung terkadang orang-orang melihat saya itu mungkin dua kali lebih dipandang sebelah mata. Tapi ketika saya sekarang ada di Komisi 1, tentu saya nggak mau minder, saya nggak mau tutup mulut, saya nggak mau jadi anak baru yang penakut. Banyak yang bilang kalau misalnya nanti banyak ngomong, nanti malah kena semprot sama yang lain-lain. Tapi justru enggak, di sini saya coba untuk bisa berkomunikasi dengan para senior-senior yang ada di Komisi 1. Bagaimanapun saya tahu, ibaratnya saya masih di halaman 1 atau masih di bab 1 buku, mungkin kalau senior-senior udah di jilid buku kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi di sini saya aktif bertanya, saya mau belajar, dan saya sering berdiskusi sehingga saya tahu pemikiran politik itu apa saja sih. Dan saya di sini juga rajin bisa dibilang cerewet menghubungi mitra apabila ada isu-isu terkini atau mungkin menanyakan isu-isu ke depan yang akan datang itu seperti apa, sehingga juga saya di sini sebagai anak baru saya juga kaya ilmu, saya juga belajar mengerti banyak hal, dan ini bukan menjadi apa ya bahasanya, bukan menjadi suatu hal yang harus saya takuti. Justru ketika saya misalnya persiapan RDP atau persiapan pertemuan dengan mitra-mitra, saya sebisa mungkin memang dari jauh-jauh hari itu membekali diri, kira-kira apa saja sih prediksi-prediksi yang akan datang. Misalnya di Komisi 1 sendiri, sekarang nanti ada rancangan undang-undang yang populer, Komcat, terkait dengan wajib militer di Indonesia. Mungkin kalau sekarang belum dibahas gitu kan, sekarang masih fokus di COVID, tapi saya pun dengan tim dari sekarang pun sudah membahas dengan para ahli, dengan para LSM-LSM, kira-kira UU Komcat ini ke depannya kalau dibahas, apakah benar-benar akan maksimal? Apakah ini bukannya malah buang-buang anggaran, karena kesejahteraan prajurit kita pun masih harus diperhatikan dengan adanya UU ini nanti kalau misalnya memang diresmikan, dan Menhan pun sepertinya pro dengan UU ini, bukannya malah justru jadi ada anggaran double yang harus anggarannya bisa dipakai buat kepentingan alutsista kita biar makin modern dan kesejahteraan TNI, tapi malah nanti hal ini jadinya nggak stabil. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, saya masih baru, tapi saya mencoba untuk belajar sedini mungkin untuk melakukan berbagai macam research dan pemahaman-pemahaman dari banyak pihak, agar kedepannya nanti ketika memang waktunya udah datang, saya itu udah paham betul dan saya menguasai bidang tersebut tanpa saya harus merasa takut dengan senior-senior, misalnya dengan Pak Fadlizon atau dengan Pak TB Hasanuddin, yang tentunya mereka juga berpengalaman di bidangnya, ada juga purnawirawan di komisi. Tapi sekali lagi saya percaya tadi kata Bu Nur bahwa yang penting itu adalah untuk mengedukasi diri kita. Jadi
saya nggak pernah berhenti belajar, saya selalu kepo, saya selalu cari tahu tentang isu-isu terkini. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran, dan ini menjadi apa ya, menjadi tantangan saya sendiri. Saya harus bisa belajar banyak, saya harus mengerti bagaimana kerja anggaran pemerintah, di DPR juga bagaimana. Kemudian juga saya di satu hal mesti belajar tentang pertahanan, tentang komunikasi informasi, tentang intelijen, hubungan luar negeri. Tapi alhamdulillah juga saya masih punya waktu yang sangat banyak untuk bisa memahami ini semua. Mungkin itu dari saya. Kalau tadi akan ada undang-undang Komcat, RUU Komcat dan segala macam itu, menurut Mbak Farah nih, kontribusi apa sih yang Mbak Farah bisa berikan dalam tugas ini? Makasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, UU Komcat ini bukannya sesuatu yang urgent. Kita nggak bisa menyamaratakan Indonesia dengan negara-negara lain. Mungkin kalau kita lihat Singapura atau Korea Selatan atau mungkin Amerika, ya tentu Amerika sendiri ini untuk anggaran pertahanannya pun udah besar sekali. Kemudian juga military power mereka besar sekali. Sedangkan Indonesia itu sesuai dari global firepower itu masih di peringkat 16 kalau saya nggak salah. Dan saya rasa kita belum siap untuk ini. Masih banyak lagi unsur-unsur pertahanan kita yang harus dibetulkan, misalnya modernisasi alutsista terkait dengan minimum essential forces, kemudian juga tentang kesejahteraan prajurit, yang kalau bisa dibilang mungkin kalau kita lihat perwira-perwiranya yang sudah menengah atau pati, yaitu mungkin hidupnya enak. Tapi kalau melihat prajurit-prajuritnya yang bintara-bintara, misalnya mereka kerjanya itu di Kodam di Jakarta Barat atau di mana, tapi rumah mereka itu harus di Bogor karena mereka nggak punya uang untuk bisa sewa rumah, untuk bisa kontrak rumah yang ada di ibu kota. Belum lagi ketika sudah banyak prajurit-prajurit yang pensiun, karena mereka memang belum punya uang yang cukup untuk menabung beli rumah, ya mereka nggak mau keluar dari rumah dinasnya. Sehingga yang belum pensiun ini banyak yang ngantri, nggak bisa masuk rumah dinas mereka. Jadi menurut saya pribadi UU Komcat ini memang bagus, tapi untuk melihat situasi Indonesia saat ini itu saya kira nggak urgent untuk dilakukan karena masih banyak hal-hal lain yang harus kita evaluasi. Dan misalnya kesejahteraan prajurit pun dan perkembangan modernisasi alutsista itu sekarang sudah menjadi fokus pemerintah. Jadi ya udah kita fokus di ini dulu aja. Kita harus bisa mengukur kemampuan seperti kata Bu Nur tadi. Kalau kita kemampuan yang ini aja belum bisa maksimal, kenapa kita keluar dengan ide-ide baru sehingga nanti malah adanya ide yang tadinya bisa jalan dengan maksimal malah jadi nggak maksimal karena kebagi-bagi. Gitu kurang lebih. Kalau kemarin kita lihat hasil kampanyenya Mbak Farah ini mendapatkan suara besar ya, paling besar dari semua petahana itu. Waktu masa kampanye dulu itu janji-janji apa sih yang diberikan kepada konstituen atau masyarakat dan udah ada apa yang mau direalisasikan dari janjian tersebut? Makasih Mbak pertanyaannya. Sama seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, saya sadar bahwa saya ini punya kapasitas, saya nggak mungkin bisa mengikuti semua kemauan masyarakat, saya nggak mungkin bisa mengiyakan semua program, jadi saya juga dari awal sudah mengukur kemampuan saya ini kira-kira program saya itu yang prioritas apa sih yang memang bisa saya lakukan konsisten selama 5 tahun, jangan sampai malah kebanyakan janji nanti ujung-ujungnya nggak jadi. Nah yang pertama itu terkait dengan perempuan dan anak, saya itu fokus ke penyelamatan TKI yang memang kebetulan di dapil saya itu banyak banget TKI-TKI-nya dan itu rata-rata perempuan. Sekarang pun juga saya sedang menangani satu kasus asal Sumedang yang saya sedang usahakan untuk bisa pulang ke tanah air. Kemudian juga ke pengembangan UMKM khususnya untuk ibu-ibu dan remaja terlebih di saat pandemi ini. Saya melihat peluang bahwa UMKM ini memang dari ketika Pak Presiden Jokowi masih periode yang pertama, beliau pernah mengatakan harus dilakukan pengembangan UMKM. Nah, kemudian juga ketika beliau dilantik di DPR di periode kedua, beliau juga mengatakan tentang UMKM lagi, terus juga tentang UU Cipta Kerja. Sehingga dengan saya sekarang ada di Komisi 1 di Komunikasi Informasi dan kemudian saya juga ada di Badan Anggaran, saya ingin maksimalkan program-program dari mitra ini apa aja yang bisa saya kasih ke dapil. Alhamdulillah saya bisa dapat pelatihan UMKM
gratis untuk masyarakat. Kemudian juga dari Menkominfo saya bisa mendapatkan pelatihan terkait dengan digital system untuk masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa jualan UMKM tuh bisa juga lewat online dan ini bisa membantu di masa pandemi. Kemudian juga untuk di Dapil saya fokus ke tim sukses saya. Jadi saya bentuk yang namanya Paguyuban Neng Farah. Paguyuban Neng Farah ini jumlahnya kurang lebih dari Dapil saya Jawa Barat 9, Subang itu ada 600 orang, di Sumedang itu ada 1.000 orang, dan kemudian di Majalengka itu ada 300 orang. Memang kelihatannya banyak, tapi di sini itu kan ada korcam-korcamnya, ada kordes-kordesnya. Nah, mereka ini yang menjadi kunci saya di lapangan. Kebutuhan mereka itu apa, dan itu pun saya juga putar, nggak semuanya serentak semua kecamatan saya kasih program, tapi saya prioritaskan dari suara-suara di mana saya dapat suara terbanyak, sehingga saya tahu bahwa kontribusi masyarakat untuk saya dari kecamatan A gitu misalnya itu udah banyak, sehingga kalau saya ada program atau bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah itu saya pasti kasihnya ke mereka duluan. Kemudian juga nggak melulu membicarakan program, tapi saya konsisten untuk bisa turun ke lapangan karena dari hasil saya turun ke masyarakat selama kampanye banyak yang menyampaikan bahwa Neng gitu, kalau pakai bahasa Sunda, kita mah nggak terlalu ngarep sama yang namanya program, kita mah nggak terlalu ngarep sama yang namanya dikasih apa-apa sama anggota dewan, tapi kita tuh cuman perlu untuk disapa, kita cuman perlu untuk diingat, kita cuman perlu untuk terus dirangkul, jangan habis manis sepah dibuang. Jadi sebisa mungkin nggak harus masa reses, tapi terutama masa reses saya selalu turun ke Dapil, tapi selain di masa reses itu saya juga tetap rajin turun ke Dapil untuk sekedar menyapa masyarakat keliling dari setiap desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Kemudian juga saya aktif melakukan komunikasi dengan teman-teman mahasiswa dari Dapil saya, Subang, Majalengka, Sumedang, yang memang ada beberapa itu yang merantau ke Jakarta. Dan itu memang jumlahnya nggak banyak. Dan mereka punya komunitas, dan ini aktif saya undang ke DPR, saya tanyain terkait masukan-masukan ke depannya maunya seperti apa, dan apabila teman-teman kepengen melakukan edukasi politik, itu boleh. Jadi saya merangkul mereka dengan teman-temannya, baik itu yang komunitas di Jakarta maupun di Dapil, untuk belajar tentang politik itu seperti apa sih. Jadi nggak melulu program, tapi dengan ngobrol-ngobrol singkat dan mereka bisa belajar tentang pekerjaan apa yang saya lakukan di DPR itu, mereka sudah merasa senang, mereka sudah merasa berbagi dengan saya gitu, kurang lebih. Terima kasih. Tapi sekarang program-programnya udah mulai jalan ya, Mbak Farah ya? Udah mulai jalan, jadi memang dari pas masa kampanye itu program-programnya udah mulai jalan, bukan dari ketika dilantik, karena emang saya tahu expertise saya di bidang apa, dan saya juga nggak janjiin banyak-banyak, dan saya punya tim yang kuat, insya Allah bisa konsisten sampai 5 tahun ke depan. Keren, mantap. Oke. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.